Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Virgianti Kusuma. Saudara, dakwah bukan hanya tentang menyampaikan pesan agama, tetapi juga tentang merangkul, membimbing dan memberikan harapan bagi mereka yang membutuhkan, termasuk komunitas marginal yang seringkali luput dari perhatian. Bagaimana dakwah bisa menjangkau mereka? Dan kali ini kita hadir dengan menjemput hidayah komunitas marginal. Kita akan tanyakan langsung kepada narasumber kita di studio, yaitu Bapak Ahmad Tohah, Magister Agama, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu, Iya. terima kasih telah diundang. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV. Sama-sama. Ini salah satu yang menarik adalah lembaga dakwah komunitas Muhammadiyah Jawa Timur ini memilih komunitas marginal sebagai sasaran dakwahnya. Mengapa demikian Bapak? Iya, terima kasih. Sebetulnya lembaga dakwah komunitas itu memiliki 3 sasaran. Sasaran di kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Namun untuk sementara yang kita sasar baru kelas bawah, belum yang di menengah sama yang di atas. Insya Allah di kelas atas di bulan Ramadan ini nanti akan ada namanya pesantren senior high class. Jadi itu, tapi sebetulnya semua kelas, tapi untuk sementara yang sudah kita jalankan di segmen bawah. Ini mengapa? Apa yang melatar belakangi dalam memilih komunitas marginal sebagai sasarannya? Iya, perlu kita ketahui bahwa sebagaimana tadi jenengan sampaikan, ada komunitas yang sampai hari ini tidak atau luput dari perhatian kita. Itulah kemudian Muhammadiyah hadir untuk menyapa mereka, memberikan pencerahan pada mereka supaya mereka sebagai umat ini juga mendapatkan hidayah paling tidak sama seperti kita pada umumnya, walaupun mereka terbatas untuk mendapatkan itu. Makanya kita hadir ke sana supaya mereka juga sama-sama mendapatkan seperti kita. Begitu, Bagaimana Ibu. pendekatan yang dilakukan dalam menyampaikan dakwah kepada komunitas marginal? Pendekatan yang kita lakukan lebih banyak pendekatan humanis. Kita lebih banyak masuk ke dalam dunia mereka, berelaborasi, kita menyatu dengan mereka, sehingga seakan-akan mereka menganggap kita adalah kita kakaknya atau kita ayahnya. Baru setelah itu kemudian kita baru memulai dakwah kita. Jadi kita melebur dulu dengan mereka pelan tapi pasti, dan kemudian setelah itu baru menyampaikan dakwah. Dan dakwah yang dilakukan oleh LDK itu dakwah yang ringan-ringan, bukan dakwah yang kelas tinggi sampai harus berpikir ini khilafiyah, ini yang boleh dilaksanakan, ini yang tidak, hanya ringan-ringan aja. Mengajak mereka yang biasanya belum sholat kemudian mau sholat dan seterusnya. Ini mendekati anak jalanan, anak pang, itu kan tidak mudah Pak. Mereka sangat tertutup dan juga biasanya ada penolakan terhadap orang asing yang mendekati. Sangat betul Ibu. Memang untuk masuk ke komunitas mereka itu sangat sulit. Dan itu diakui oleh teman-teman. Tapi alhamdulillah dengan semangat yang kuat, dengan ketekunan dari para da'i komunitas. Namanya kalau da'i, kalau mubalighnya LDK itu namanya da'i komunitas. Tapi kalau mubalighnya majelis tabligh itu namanya mubaligh. Jadi ya memang pelan-pelan, nggak bisa sebulan 2 bulan. Bisa jadi 6 bulan baru kena. Baru setelah itu mulai dakwah pelan-pelan. Jadi ya kita dekati ketuanya. Setelah ketuanya itu kita dapat, baru kemudian kita mengajak untuk mereka sesuai dengan tujuan dakwah kita. Itu Ibu. Kegiatannya apa saja Pak? Ini kan nggak mudah ya, mereka sendiri sudah punya mungkin
kegiatan rutin atau apa yang aktivitas yang sehari-hari mereka lakukan. Kemudian ketika dari LDK ini mendekati mereka, tentunya tidak mudah. Sangat variatif kegiatan kita itu. Untuk yang awal kegiatan kita sesuai dengan kegiatan mereka. Jadi mereka mau ngapain? Misalnya mereka kumpul-kumpul di pinggir jalan, ya kita ikut kumpul di pinggir jalan itu. Kemudian mereka ngajak makan bareng, ya kita ngajak makan bareng. Sehingga dai komunitas itu tidak berpeci rapi seperti ini. Kadang-kadang pakai kaos, kemudian pakai rompi begitu aja, pakai topi seperti apa itu teman-teman yang ada di jalanan gitu. Nah nanti kalau sudah masuk baru kemudian kita ajak ke kelas. Di kelas atau di masjid inilah kemudian nanti kita berikan pemahaman keagamaan secara intensif. Ini kan masyarakat komunitas marginal ini bukan sesuatu yang sangat mudah untuk didekati. Bagaimana cara agar mereka merasa diterima dan tidak terasing dalam proses dakwah? Ya, jadi ikon daripada lembaga dakwah komunitas itu adalah menggembirakan, menyenangkan, dan mencerahkan. Sehingga bagaimana kemudian mereka itu kita gembirakan dulu, kita senangkan dulu. Baru kemudian nanti dia akan sedikit demi sedikit bisa menerima kita. Ke masyarakat juga gitu, di masyarakat juga kita berikan pemahaman. Ini bagian dari anak bangsa. Kalau kemudian tidak kita rawat terus siapa dan seterusnya itu. Baik, dan saya juga masih ingin bertanya soal tantangan untuk berdakwah kepada kaum marginal yang tidak mudah ini. Tapi jangan dijawab dulu Bapak, kita akan membahasnya usai jeda berikut ini. Dan saudara, sungguh penting untuk memastikan bahwa dakwah merangkul semua lapisan masyarakat, termasuk komunitas marginal. Strategi yang tepat akan membuat mereka merasa diterima dan dihargai dalam perjalanan spiritual mereka. Kita akan melanjutkan pembahasan menarik ini setelah jeda, tetap bersama kami di Sapa Jatim. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Kami masih membahas mengenai menjemput hidayah komunitas marginal, masih dengan narasumber Bapak Ahmad Thohah, Magister Agama, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Bapak, tadi sebelum jeda saya sempat menanyakan apa sih tantangan terbesar ketika kita harus berdakwah di kalangan marginal? Terima kasih. Ada beberapa tantangan. Yang pertama jelas penolakan. Ini tantangan terbesarnya. Tantangan yang kedua, setelah mereka mau, tentu karena dakwah ini dakwah yang khusus adalah kita perlu menyediakan semacam asupan untuk mereka. Jadi untuk transportnya, untuk bingkisannya dan lain sebagainya ini. Yang ketiga, waktu Ibu. Karena mereka kan juga sulit untuk itu, sehingga untuk memastikan bahwa ini nanti bisa tanggal sekian, nah itu juga bagian dari tantangan yang agak sulit. Yang paling sulit masuknya dulu, masuknya ini sulit karena yang kita hadapi memang, mohon maaf, mereka-mereka yang secara naluriah kepingin bebas sebetulnya. Namanya PANG itu kan komunitas yang pengen bebas, yang tidak mau secara hukum terikat itu. Nah kita masuk di situ. Itu. Kemudian bagaimana reaksi awal ketika mereka menerima dakwah dari LDK PW Muhammadiyah Jawa Timur ini? Pertama mereka menolak pasti, tapi seiring dengan kita selalu tekun untuk mendekati mereka pelan-pelan, akhirnya bisa menerima. Bahkan di Tuban itu sampai tuntas, ada 20 orang PANG di tahun 2022 itu sekarang selesai, dia tidak ke PANG lagi. Ada yang kemudian nyablon, ada yang kemudian
membuka usaha kecil dan lain sebagainya. Karena dakwah kita tidak hanya memberikan motivasi, tapi juga kita buatkan pemberdayaan. Sehingga kita berikan pelatihan dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah di sisi keagamaannya sudah lumayan ya, itu nanti seperti itu. Gitu. Jadi memang bukan hanya dakwah secara agama, tapi juga memberikan life skill buat mereka ya. Betul. Sehingga mereka bisa mandiri dan mungkin bisa beralih dari kegiatan yang kurang positif ke arah positif begitu Pak. Betul. Nah, ini mereka kan ketika masuk kemudian ikut kegiatan berdakwah, kadang penolakan tuh bukan hanya dari pihak mereka saja, tetapi juga dari pihak masyarakat di sekeliling mereka. Iya. Nah, bagaimana menjaga agar mereka tidak mendapat penolakan dari masyarakat ketika dalam proses kalau bisa dibilang berhijrah begitu. Terima kasih. Inilah fungsinya kita berorganisasi dan bersinergi. Jadi ketika kita sudah menentukan sasaran dakwah seperti itu, maka kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bersinergi. Sinerginya dengan siapa? Tergantung di mana tempat kita melaksanakan dakwah. Dengan masjid, dengan masyarakat sekitar, Pak RT, Pak RW, dan lain sebagainya. Nah, di situ kemudian kita juga memberikan pencerahan kepada mereka-mereka supaya bisa menerima adik-adik atau warga kita yang kebetulan mengambil komunitas seperti ini. Jadi memang perlu ada pendekatan kepada masyarakat sekitar juga ya. Nah, kemudian setelah mereka akhirnya bisa beralih kegiatan yang lebih positif, bagaimana menjaga agar mereka tetap ada di jalur tersebut, di jalur yang positif tersebut, bukan dakwah yang hanya bersifat sementara, tetapi bersifat berkelanjutan. Terima kasih Ibu. Di Muhammadiyah itu ada kegiatan yang sifatnya kontinu. Itu namanya pengajian Ahad pagi dan pengajian-pengajian yang dihelat di masing-masing masjid Muhammadiyah. Sehingga setelah mereka katakanlah tuntas di LDK, kita larikan ke sana. Dan di situ nanti teman-teman tidak hanya LDK, tapi teman-teman di PDM maupun teman-teman di lembaga lain ikut serta menjaga mereka sehingga mereka tetap dalam jalan hijrahnya, sehingga mereka tetap yang kemarin sudah mau sholat ya sholat terus, yang kemarin sudah mau ngaji ya ngaji terus begitu. Itu mereka mau ya Pak ya? Ada yang mau, ada yang kembali. Ya, ada yang mau, ada yang kembali. Yang sejauh pantauan kami, terutama yang sekarang dilakukan oleh teman-teman LDK Malang, itu ya mengikuti sesuai dengan arahan dari teman-teman LDK. Jadi sebenarnya mereka itu sangat terbuka dengan berbagai opsi-opsi positif, itu mereka mau sebenarnya ya? Secara naluriah kan sebetulnya yang penting jangan terlalu diganggu dan jangan terlalu dikekang loh mereka itu. Kenapa mereka memilih jalan kayak gini itu kan kebanyakan karena itu. Yang kedua kemungkinan besar karena secara ekonomi juga bermasalah kan gitu. Makanya yang kita ambil sebagai solusi ya di situ, bagaimana dakwah kita tidak mengekang mereka, tapi justru mereka merasa senang, merasa gembira, merasa terbantukan dengan adanya teman-teman dai komunitas yang hadir di tengah-tengah mereka. Dan syukur-syukur teman-teman itu bisa memberdayakan mereka sehingga secara ekonomi mereka kemarin itu kekurangan, maka setelah hadirnya LDK mereka sudah punya usaha sendiri sehingga bisa dipakai untuk survival kehidupannya. Itu Ibu. Baik. Iya. Yang mewujudkan perubahan berkelanjutan dalam komunitas marginal tentu membutuhkan pendekatan yang konsisten dan penuh kepedulian. Dengan strategi yang tepat, dakwah dapat membawa dampak yang jangka panjang bagi mereka. Kita akan membahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Jatim.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jatim, masih membahas mengenai menjemput hidayah di komunitas marginal, masih dengan narasumber kami, Bapak Ahmad Thohah, Magister Agama, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Ya Bapak, tadi kita sempat membahas bagaimana mereka yang di komunitas marginal, misalnya anak pang itu mulai hijrah ke arah yang lebih positif begitu. Dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh LDK, boleh disebutkan atau diceritakan apakah ada kisah inspiratif dari mereka yang berubah begitu, dari asalnya mungkin banyak melakukan kegiatan yang negatif dan kemudian berubah menjadi positif setelah mengikuti dakwah ini. Terima kasih Bu Virgin. Ada beberapa yang mereka setelah berapa bulan ya tidak kita pantau, tapi sebenarnya dipantau sih oleh teman-teman LDK Kabupaten ya. Tapi ketika LDK Provinsi datang, kemudian kita menanyakan pada mereka, mereka ada yang menyampaikan testimoninya, Alhamdulillah Pak, sekarang saya sudah seperti ini, saya sekarang sudah buka kayak gini dengan dibimbing oleh teman-teman LDK Kabupaten, itu ada. Sehingga pasti ada nilai manfaatnya lah kita melaksanakan dakwah itu. Tidak mungkin kemudian kita hanya sekedar bagi-bagi sembako atau bagi-bagi apa, tapi tanpa ada respon positif buat mereka. Berarti memang ada pendampingan terus-menerus sehingga mereka bisa berkelanjutan dalam berubah ke arah yang lebih baik, begitu ya Pak ya? Dan tidak hanya teman-teman yang pang ya, ibu-ibu lansia itu juga dakwah kita itu juga menyampaikan, wah, alhamdulillah senang sekali dengan adanya LDK yang selalu minimal ketika LDK bikin acara kan mesti bawa sesuatu. Itu bedanya. Beda dengan mubalik. Kalau mubalik nggak bawa sesuatu. Kalau LDK bawa sesuatu untuk mereka. Sehingga kalau kita tidak berkolaborasi ya nggak bisa. Baik. Kemudian apa sih sebenarnya harapan jangka panjang dari LDK ini untuk komunitas marginal yang sedang dibina? Sebagaimana persyarikatan Muhammadiyah itu kan selalu bagaimana memberikan manfaat kepada umat. Jadi apa yang dilakukan oleh LDK itu adalah manifestasi daripada Muhammadiyah untuk selalu memberikan kepada umat. Ya, kita berupaya untuk menyampaikan. Masalah kemudian mereka bisa sampai berhijrah terus, itu kan bagian dari hidayah yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Tapi tetap upaya kita berkeinginan agar umat Muhammad itu ya melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad. Sholatnya ya dikerjakan, ngajinya ya dikerjakan, zakatnya ya dikerjakan. Di bulan puasa ini ya mereka bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Begitu Ibu. Baik, bagaimana caranya kalau misalnya masyarakat luas, masyarakat pada umumnya ingin ikut berpartisipasi dalam proses dakwah kepada kaum marginal ini? Terima kasih, dan ini yang sangat kami harapkan. Kami sampai hari ini itu berupaya kepingin menembus secara umum, khususnya di perusahaan-perusahaan untuk membiayai dakwah kita ini. Karena biaya dakwah kita ini tidak kecil Bu. Untuk di bulan Ramadan ini aja, kemarin kami melaksanakan grebek sahur se-Jawa Timur, itu sekali kegiatan hampir 100 juta. Sehingga kami berharap semua masyarakat yang memiliki perasaan yang sama, mari bergabung dengan kami dengan cara gampang sekali. Silahkan Bapak Ibu ke PWM atau silahkan Bapak Ibu mencari nomor rekeningnya Lazismu Jawa Timur. Kemudian kalau ada rezeki silahkan ditransfer, sampaikan keterangan untuk dakwah LDK. Lebih lanjut, terutama yang di perusahaan, kami harap ada satu perusahaan yang menyiapkan CSR-nya untuk kami. Dan itu nanti kita semakin besar dan semakin lebar lagi sayap kita, karena memang banyak Ibu yang perlu kita dakwah itu, terutama di pelosok-pelosok terkait dengan
ketauhidannya yang dalam tanda kutip seperti Clifford Gate itu masih masyarakat abangan itu kan bagian dari dakwah yang harus dikerjakan oleh LDK itu. Gitu Ibu. Ya, baik. Ini tadi kan menjelaskan mengenai bagaimana kalau misalnya masyarakat ingin berpartisipasi secara finansial begitu ya. Tapi kalau misalnya mereka punya life skill, punya skill khusus yang bisa membantu mereka, apakah itu juga bisa bergabung dengan LDK? Sangat bisa Ibu, nanti bisa menjadi narasumber kita, bisa juga membantu kita di apa yang kita butuhkan kan, karena yang dibutuhkan kan tidak hanya finansial. Karena setelah kita dakwai kan kita juga memberdayakan. Kalau ada teman-teman atau Bapak Ibu yang punya keterampilan memasak pentol misalnya, maka bisa. Dan itu kemarin kita lakukan ke teman-teman mu'alaf. Jadi kita adakan pelatihan, di samping pelatihan tentu ngaji bareng ya, karena Muhammadiyah kepingin tidak hanya pencerahan secara materi, tetapi juga pencerahan secara pemahaman keagamaan. Jadi sangat bisa, silakan langsung hubungi kami dan kami sangat berterima kasih kalau memang ada warga masyarakat yang ingin berkolaborasi dengan kami. Baik, terakhir Bapak apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Jawa Timur terkait dakwah kepada komunitas marginal ini? Bapak Ibu warga Jawa Timur, tentu LDK tidak bisa sendirian. Oleh karena itulah mari bersama-sama. Di Nahdlatul Ulama juga ada, namanya juga LDK, Lembaga Dakwah Khusus kalau tidak salah. Di Majelis Ulama Indonesia juga ada namanya LDK juga. Karena itu mari bersama-sama kita bersinergi untuk melaksanakan dakwah ini. Dan bagi masyarakat Jawa Timur yang memiliki kelebihan rezeki, mari kita dukung dakwah ini supaya warga masyarakat Jawa Timur yang dalam konteks ini jahiliyah dalam artian tidak mengenal agama, kemudian kita ajak supaya mengenal ajaran agama dengan baik. Dengan demikian kita bareng-bareng menjadi hamba Tuhan yang muttaqin. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ahmad Thahah, Magister Agama. Semoga Sami-sami. informasi yang disampaikan bisa bermanfaat. Dan terima kasih juga telah berbagi kisah menginspirasi pemirsa. Dan saudara, dari kisah inspiratif yang telah dibagikan, kita belajar bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, termasuk saudara-saudara kita di komunitas marginal. Namun upaya ini tidak bisa berjalan sendiri, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan peduli terhadap sesama. Saya Virgianti Kusuma beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya di Sapa Jatim.